Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Agus Putra dengan NIM 19087057. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu pembinaan prestasi olahraga. Pembinaan prestasi olahraga, apakah itu prestasi olahraga? Yang pertama, prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olaragawan atau sekelompok olaragawan yang disebut dengan tim dalam kegiatan olahraga dalam Undang-Undang SKN Nomor 3 Tahun 2005. Yang kedua, prestasi olahraga, yaitu hasil yang diperoleh atau yang dicapai melalui olah fisik, atau dengan kata lain, hasil yang dicapai melalui kegiatan berolahraga yang disebut perbuatan atau pelaksanaan atau tindakan. Yang ketiga, olahraga prestasi. Olahraga prestasi itu disebut olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragawan yang terdapat dalam Undang-Undang SKN Nomor 3 Tahun 2005. Selanjutnya yaitu faktor-faktor prestasi olahraga. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat di dalam diri olahragawan tersebut. Yang pertama, kondisi fisik, di mana kondisi fisik olahragawan itu akan mempengaruhi prestasi olahraganya. Dan yang kedua, teknik atau skill, di mana olahragawan itu mempunyai teknik atau skill supaya mencapai prestasi olahraganya. Yang ketiga yaitu taktik atau strategi, di mana seorang olahragawan yang mempunyai taktik atau strategi yang mumpuni akan mempengaruhi prestasi olahraganya ke depannya. Dan yang keempat yaitu mental, di mana mental olahragawan tersebut akan diuji dalam prestasi olahraganya tersebut dalam bidangnya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal yang terdapat di dalam luar diri olahragawan tersebut. Yang pertama yaitu pelatih, di mana pelatih itu akan olahragawan tersebut untuk mencapai prestasinya dengan lebih maksimal dengan adanya pelatih tersebut. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana, di mana olahragawan tersebut mempunyai sarana dan prasarana yang baik, itu akan menunjang dia dalam mencapai prestasinya di dalam bidangnya masing-masing. Yang ketiga yaitu suhu atau iklim, gimana suhu atau iklim itu akan mempengaruhi kondisi fisiknya olahragawan tersebut, gimana untuk mencapai maksimalnya. Kalau dengan fisik suhunya kurang baik, itu akan mempengaruhi kondisi fisik olahragawan tersebut. Dan yang keempat yaitu sama suhu atau iklim juga. Selanjutnya, dukungan seperti apa yang disebut dengan pembinaan prestasi olahraga tersebut, yaitu yang pertama orang tua, yaitu dengan adanya orang tua memotivasi atau finansialkan di mana penunjang untuk prestasi olahragawan tersebut. Yang kedua yaitu organisasi, di mana adanya klub organisasi atau ASKOT atau Poskrop atau Asprof untuk menunjangnya. Dengan yang ketiga, pemerintahan yang terdapat di dalam suatu KONI atau yang disebut dengan yang terdapat di dalamnya yaitu kabupaten atau provinsi pusat, dan atau diklat atau PPLP yang terdapat di daerahnya.
dan Kemenpora yang disebut dengan Kemendikbud dan Kemenristekdikti. Yang keempat yaitu masyarakat atau supporter atau penonton, itu akan menambah prestasinya untuk menunjang lebih baik, karena dengan adanya penonton itu akan mempermudah atau mempercayai dirinya bisa melakukan olahraga yang dia lakukan. Materi yang kedua yaitu prestasi puncak. Apa yang disebut dengan prestasi puncak tersebut? Prestasi puncak yaitu hasil terbaik yang dicapai seseorang atau sekelompok orang setelah berlatih secara terprogram dan terarah dan kontinu. Prestasi puncak itu terdiri dari kualitas trainingnya. Yang pertama yaitu prestasi atletnya tersebut. Yang kedua, pengetahuan dan kepribadian pelatih gimana untuk menunjang prestasi supaya mendapatkan prestasi puncak yang lebih baik. Yang kedua itu penemuan dari ilmu yang mendukung. Yang selanjutnya itu sarana dan prasarana. Dan yang selanjutnya kompetisi pertandingan, dan disebut dengan kompetisi pertandingan dengan adanya itu bisa melihat apakah prestasinya bisa dikembangkan lebih lanjut atau gimana nya. Dengan selanjutnya itu kemampuan atlet. Dengan kemampuan atlet dibagi juga. Yang pertama itu hiritaki atau gen. Kemampuannya itu dari keturunan atau kedua orang tuanya. Yang kedua itu motivasi. Motivasi yang itu dapat dalam dirinya atau dari luar. Itu selanjutnya yaitu interaksi faktor internal yang untuk meraih prestasi puncak. Prestasi puncak itu dapat dicapai dengan yang pertama yaitu kondisi fisik atlet tersebut, dan yang kedua gimana taktik yang didapat oleh atau dimiliki seorang atlet. Yang selanjutnya itu mental, gimana mentalnya akan mendukung dia untuk meraih prestasi puncaknya. Dan selanjutnya itu teknik, gimana dia melakukan teknik dengan baik untuk menunjukkan prestasi puncaknya yang ke depan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.